Eh, jadi kenapa kita buat live streaming ini, karena kemarin rencana kan di bulan Juli ini kita akan mengadakan short course tentang perencanaan dan desain jaringan bentang lebar. Sebenarnya kemarin pendaftaran short course-nya sudah kita buka gitu. Cuma memang ada beberapa yang bertanya gitu ya. Jadi banyak yang bertanya, mungkin apa sih yang mau dibahas di short course-nya nanti gitu ya. Jadi makanya saya buat live streaming ini supaya teman-teman yang mau bertanya juga ini lebih tercerahkan itu loh, Pak. Gitu. Kenapa sih latar belakang kita mau bikin short course ini yang pertama. Terus kenapa teman-teman harus daftar nih untuk short course ini gitu, Pak. Gitu. Makanya dulu waktu awal Pak Edi menyampaikan, mau sharing tentang jaringan. Saya sebenarnya sangat antusias sekali karena memang di beberapa tahun terakhir ini dan memang saat ini penggunaan jaringan sudah sangat familiar juga di Indonesia gitu ya, Pak. Cuma kendalanya ternyata beberapa tahun ini banyak sekali berita atau banyak keruntuhan atau kegagalan struktur itu yang diakibatkan karena pemakaian atap pakai baja ringan gitu. Nah, sebenarnya kemudian ternyata tidak hanya baja ringan pemakaiannya tidak hanya untuk atap rumah tinggal saja, ternyata pemakaiannya bisa lebih luas lagi. Jadi untuk bentang-bentang lebar ternyata bisa dimanfaatkan juga baja ringan gitu. Nah, makanya ketika Pak Edi kemarin sampaikan mau bikin short course gitu ya, saya sangat antusias sekali gitu ya, supaya teman-teman bisa bisa belajar gitu. Jadi harapannya sebenarnya paling tidak walaupun kita tidak membahas di shortcast ini tentang perencanaan jaringan untuk atap rumah tinggal, tetapi saya minta sebenarnya nanti di shortcast nanti juga dibahas kenapa kegagalan itu gitu. Kita bisa belajar apa dari kegagalan itu. Itu yang pertama, Pak. Gitu. Terus mungkin nanti Pak Edi bisa jelaskan nih sebenarnya nanti short course-nya itu mau bahas apa gitu. Karena banyak yang tanya ke saya, nanti perencanaannya pakai software apa ya gitu. Ya banyak yang seperti itu. Terus nanti sampai penggambaran atau apa ya gitu, Pak. Nah, mungkin karena banyak yang tanya satu-satu, ya harapannya mungkin dengan kita bikin ini semacam live stream gini, Q&A gini, teman-teman nanti bisa bertanya juga sebenarnya apa, terus mungkin bisa juga memberi masukan dari apa yang disampaikan Pak Edi nanti. Pak, mungkin bisa dimasukkan materi ini untuk dibahas karena ini mungkin penting, bisa saja karena kan waktu kita masih 1 minggu lebih, mungkin ada materi yang bisa disisipkan nantinya gitu Pak, yang mungkin urgent ya kayak gitu Pak. Mungkin teman-teman bisa kasih masukan juga gitu. Mungkin itu sih Pak. Mungkin Pak Edi bisa jelaskan juga apa sebenarnya nanti short course-nya, terus latar belakangnya apa sih kita mau buat ini gitu Pak. Iya, Mas Budi, iya. Monggo, Pak. Iya, oke. Nah, mungkin ini sih, Pak, saya kenalkan dulu. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal Pak Edi. Ya, sebenarnya Pak Edi kemarin sudah ngisi webinar juga tentang perencanaan pelabuhan gitu ya. Tapi mungkin beberapa teman di sini masih belum mengenal Pak Edi. Jadi memang basic Pak Edi lebih banyak pekerjaannya di struktur baja ya sebenarnya Pak ya. Baja berat, terus baja ringan juga. Sudah pengalaman beliau tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga beliau pernah di Timur Tengah, di Zambil Steel juga, gitu. Jadi pengalaman beliau sebenarnya banyak sekali terkait dengan baja, kemudian termasuk baja ringan juga. Jadi pengalaman ini sebenarnya saya sangat antusias sekali ketika Pak Edi kemarin sampaikan mau sharing ini ilmu-ilmunya beliau, karena beliau
karena banyak di lapangan, jadi apa namanya pasti yang di-sharing itu ya selain teknisnya, apa namanya perhitungannya juga pengalaman beliau di lapangan gitu. Jadi sangat bagus untuk sebenarnya ini shortcourse ini untuk teman-teman semuanya gitu. Tapi mungkin biar teman-teman bisa lebih apa namanya lebih paham lagi apa itu, nanti teman-teman Pak Edi mungkin bisa jelaskan gitu Pak. Monggo Pak. Iya, iya, oke. Iya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua dari Facebook dan khususnya yang dari YouTube dan lain-lain media mungkin ya Pak Budi ya. Ya, perkenalkan saya Edi Waluyo. Nah, jadi memang seperti yang dijelaskan Pak Budi tadi, saya mengangkat tema ini awalnya itu memang ketertarikan saya sering melihat di YouTube ya Pak Budi ya. Itu banyak YouTuber itu loh Pak yang bercerita tentang bajaringan, misalnya wah ini sekian 4 kelemahan bajaringan. Ini 3 kelemahan bajaringan. Kenapa bajaringan roboh? Nah, sebagian besar saya sih belum lihat ya, nggak tahu ada atau tidak. Yang komentar itu tendensi dia apa? Cuman yang saya lihat yang disampaikannya itu semuanya tanpa basic ilmu tentang bajaringan itu sendiri gitu loh. Nah, seperti itu ya Mas Budi. Jadi yang dijelaskan itu ya mungkin kita tahulah YouTuber ya. Kita juga YouTuber sama, cuman harusnya kalau bukan bidangnya ya tolonglah jangan komentar sehingga menyesatkan gitu loh. Seperti itu. Seperti contohnya bajaringan ini konotasi masyarakat saat ini pasti roboh gitu loh. Pasti roboh. Nah, mungkin nih ada nanti akan kami jelaskan kenapa roboh-roboh itu kira-kira itu ada 8 poin Mas Budi. Cuman saya tidak jelaskan semuanya di perbincangan kita sekarang. Cuman diantaranya ya itu diantaranya nih ya saya kasih bocoran itu apa yang dijual oleh toko-toko material saat ini tentang bajaringan, misalnya tebalnya 0,5 ya 0, sekian gitu loh. Itu masyarakat tahunya itu adalah tebal struktur. Tapi sebenarnya yang dijual itu bukan tebal struktur, itu tebal barang udah jadi gitu loh. Nah, sementara bajaringan itu dia ada lapisan pelindungnya yang itu sifatnya non struktur gitu loh. Seperti itu, ya kan? Itu diantaranya. Nah, terus hal lain nih, yang paling parah, coba kita perhatikan ya teman-teman semua. Bajaringan itu biasanya kan dipercayakan diserahkan ke ini tuh, ke tukang. Itu pasti modul dia memasang. Seperti itu semua, sama. Ya, sama. Mau di tengahnya dikasih diganjel tembok, mau dia bebas bentang dan lain-lain, tetap modelnya begitu. Nah, padahal kan mungkin nih teman-teman yang teknik sipil yang nonton ini pasti sebagian besar teknik sipil kan ngerti kalau konsep daripada bajaringan rumahan itu truss itu kan dia tidak nahan momen ya, jadi cuman tarik tekan gitu loh, seperti itu kan. Nah, bagaimana logikanya konsep misalnya bentuk bajaringan yang umum didesain mungkin awalnya blue scoop atau apa dulu ya, bentuknya seperti truss yang kita lihat itu, harusnya itu kan dia untuk bentang hanya 2 tiang di kiri dan di kanan, atau di tengahnya diganjel tembok. Nah, berubah dia wataknya terus kan. Nah, di situ. Nah, banyak hal lain, terus kualitas dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya sudah bedah itu menjadi ada 8 kira-kira, ada 8 sebabnya. Ada 8 sebabnya. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya bajaringan yang ada di pasaran ini ya, itu kalau dihitung dengan benar,
ya. Kemudian material yang dibeli itu yakin gitu loh, ini benar seperti ini gitu loh. Kualitasnya seperti ini, mungkin nggak akan terjadi seperti itu gitu loh. Nah, kita perhatikan, taunya modul-modul pemasangan baja ringan, coba iseng kita tanya ke tukang, ini jaraknya berapa nanti trasnya? Mereka pasti ngomong 90 Pak, aman 90. Dari mana dia tahu 90 aman? Ya kan seperti itu kan, tergantung. Jadi mau di atasnya pakai metal maupun genteng tetap aja ngomongnya 90 jaraknya. Lah kan beda-beda. Ya kan? Di atasnya genteng beton disamain dengan dia masang di bawahnya pakai di atapnya pakai itu, pakai metal, pakai spandek atau atap bergelombang lainnya gitu loh yang bahan metal. Ya kan itu yang kita lihat. Nah, itu makanya sering roboh. Nah, jadi memang saya lihat saat ini itu industri baja ringan itu ya kalau boleh saya pribadi berpendapat itu sudah liar. Jadi dia cukup bermodalkan blue scoop. Nah sekarang ini buat teman-teman saya kasih tahu, pasti kalau si pengusaha baja ringan, struktur baja ringan, pasti dia meyakinkan pelanggan ini blue scoop Pak. Bedakan, blue scoop yang dia maksud adalah koilnya, bahan mentahnya blue scoop. Betul, bahan mentahnya blue scoop, dia beli di Blue Scoop Steel. Nah, tapi cara dia membentuk bentuk profilnya atau roll forming daripada profilnya itu alat itu banyak dijual di itu Pak, di Jakarta Utara sana. Ya, di daerah PIK itu loh Pak. Itu banyak yang jual. Ya, mereka jual mesin-mesin buat roll form sendiri Pak, yang buatan lokal bisa disetting-setting bentuknya. Nah, sementara baja ringan itu ada persyaratannya. Jadi lebar sayapnya berapa, tinggi badannya berapa dibandingkan dengan tebalnya. Nah, itu ada salah satu persyaratan saya sampaikan ini buat teman-teman ya. Ini makanya saya bilang kalau mau ngerti baja ringan ya hafal code. Ya, kita harus rajin ngapalin SNI. Contohnya, itu peraturan ya, di antara satu peraturan tinggi badan daripada C kanal baja ringan itu ada syaratnya. Tidak boleh lebih besar ya perbandingan antara tinggi badan dibandingkan tebal yang dipakai, misalnya tebalnya 1 mili. Nah, tinggi badannya itu tidak boleh lebih dari 471 kali tebalnya. Nah, itu formula-formula itu udah dilakukan di penelitian. Nah, istilahnya kalau di AISI atau di ASNZ itu namanya prakualifikasi member yang sudah terkualifikasi gitu loh Pak. Nah, sudah dicek itu. Kenapa nanti kalau lebih dari itu seperti apa ya, kita nggak mau tahu tuh, orang-orang pintar semua yang ngecek di atas kita semua. Itu contoh. Nah terus jadi baja ringan yang kita tahu tuh kan konotasinya baja ringan trust. Ya, jadi sebenarnya ini sudah berkembang, nanti ada detail juga di acara besok tanggal 17. Saya kasih info nih mungkin nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak sih kalau WTC itu almarhum ya, gedung WTC Al-Qaeda atau siapa itu infonya. Itu lantainya slabnya itu bahan baja ringan G450. Coba. Kemudian dicor. Udah tahun berapa itu dikenal? Udah lama sekali. Iya kan? Terus hanggar dan lain-lain di sana banyak. Nah, herannya kenapa di sini baja ringan itu masuknya di industri perumahan. Jadi orang tidak tahu. Baja ringan bentang lebar itu sebenarnya bukan hal yang baru. Makanya pas saya bilang baja ringan bentang lebar, itu orang pada kaget gitu loh. Lah memang ada. Nah, apa yang nanti saya akan tunjukkan yang bentangan 27 meter yang pernah kami desain dan juga udah terpasang itu nggak jauh-jauh di wilayah Bekasi sini. Itu bentangnya 27 meter. Nah, mungkin nih kita lihat dulu ya videonya ya Mas ya. Ini baja ringan semua. Ya oke sebentar.
atasnya banyak yang sedikit berat. Nah, jadi listnya nol, listnya pricing sama apa itu yang 40 free-nya langsung harga ya ini bentangnya 27 meter. Ya, ini murni bahan baja ringan semua. Mutunya G450. Ini tebalnya 3 mili. Tebalnya 3 mili. Ya. Jadi profilnya sebenarnya hampir kayak baja berat ya, Pak ya? Bukan, salah Mas Budi. Profil baja ringan itu yang untuk struktur bentang lebar lebih sedikit ketimbang baja ringan untuk rumah. Jadi kita hanya pakai profil C, ya. C ada yang ada bibirnya, ada yang tidak ada bibirnya. Kemudian profil Z cuman 2 itu. Profil bentuknya Z, ya. Nah, persis kayak huruf Z. Nah, kenapa bentuk huruf Z? Itu tujuannya untuk masang gordeng. Gordeng kalau dipasang pakai profil Z, itu dia sambungannya bisa menerus. Jadi sambungannya di tumpuannya menahan momen. Seperti itu. Cuman kalau C nggak bisa digandengin. Nah, Mas Budi, mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau bentuk C itu misalnya ketemu di rangka utama, terus kalau mau dimasukkan, kan ukurannya kan sama, dia nggak bisa adu manis, ya kan? Nggak bisa adu manis kalau C. Cuman kalau Z itu nanti dibolak-balik. Jadi nanti saya kenalkan yang namanya profil Z. Ya, profil Z itu mungkin saya coba cari ya, Mas Budi ya, sebentar ya. Ya, ini kelihatan nggak Pak Budi? Kelihatan, Pak. Ya, oke ya, kelihatan ya. Nah, ini tolong teman-teman perhatikan, ini bentuknya kayak Z ya. Nah, ini ada bibirnya, ini sayap atas, ini sayap bawah, ini badannya. Nah, perhatikan, kenapa ini F? Ya, ini atas F ya, perhatikan. Kenapa bawah E? Nah, E dan F ini selisih lebih besar dari tebal daripada materialnya. Jadi tujuannya misalnya di bentangan yang nomor 1 itu dipasang posisinya kayak gini. Kemudian di bentangan berikutnya ini dibalik. Jadi dia masuk, yang E masuk ke F atau yang F masuk ke E, jadi dia nyambung dan seterusnya. Paham kira-kira ya, Pak Budi ya? Seperti itu, Mas Budi ya. Nah, jadi itu profil Z. Nah, itu dipakai biasanya di bentang lebar ini, dan batasan daripada cutting daripada profil-profil seperti ini terbesar di Indonesia khususnya itu saya nggak tahu karena nyangkutnya ke ukuran dari kontainer itu maksimum itu 11,5 atau 12 paling ini, karena lebih dari itu nanti loading unloading dan biaya pengangkutannya, misalnya butuhnya tonasenya kecil, tetap harus pakai trailer yang panjang, yang double, yang panjang 12 meter, itu alasannya. Nah, gitu, ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Terus mungkin nanti kan berarti kalau di short course nanti, Pak, berarti sebenarnya kita kan 2 hari ya, Pak, short course-nya nanti. Selama 2 hari. Nah, itu nanti yang dibahas apa saja ya, Pak ya? Oke. Sebentar, saya jelasin lisan dulu, Mas Budi ya. Jadi hari pertama itu kita akan membahas pengenalan tentang baja ringan, terus kasus-kasus baja ringan. Nanti daftar isinya saya tampilkan, kasus-kasus baja ringan semuanya. Nah, kemudian hari kedua kita masuk, mulai kenceng kepalanya Pak, masuk ke studi kasus. Nah, mungkin saya pesen teman-teman kalau memang serius untuk ini, mulai sekarang, mulai baca-baca SNI baja ringan, itu ada 2 ya, kalau nggak salah saduran dari ASNZ, itu dia SNI 7971 kalau nggak salah. Cari aja di Google SNI baja ringan, ya baja ringan, ya. Mulai baca-baca,
Karena, nah kenapa saya sedikit memaksakan harus ada hitungan secara manual. Karena begini, software kan kemarin teman-teman nanya tentang software nih. Software yang bisa dipakai ya itu banyak sebetulnya. Jadi pakai SAP bisa, Stat Pro bisa, Sans Pro bisa ya. Nah, cuman saya kebetulan memakainya itu Stat Pro. Jadi kita pakai Stat Pro, itu pun standarnya yang dia pakai tuh kalau Stat Pro tuh dari Amerika ASIS, jadinya pakainya standar Amerika SNI-nya yang nomor 2220 atau 420 saya lupa itu. Nah, kalau saya memang dari awal saya kenal baja ringan, saya itu ikutnya sama perusahaan Australia. Jadinya saya hafalnya itu ASNZ ya ASNZ 4600 sama 1397. Nah, di ASNZ 4600 itu membahas semua. Jadi kenapa kita harus hafal itu? Nah, itu semuanya udah dari penelitian semua ya yang masuk ke situ. Nah, tadi kenapa sih sudah ada software harus pakai hitungan manual? Karena beda dengan baja karbon, kalau di software-software yang ada itu dia sudah softwarenya itu sudah one stop semuanya, udah outputnya itu sudah memberi detail-detail. Sementara kalau di baja ringan yang saya tahu, yang saya pakai itu masih sering saya cek manual, ada yang nggak sesuai dengan SNI atau apa gitu loh. Makanya kita harus cek. Jadi tujuan menggunakan software itu hanya untuk mendapatkan gaya dalam. Nah, jadi saya dapat gaya dalamnya, nah kemudian profilnya kita hitung secara manual. Nah itu nggak susah kok, nggak susah. Nantinya ya justru kita jangan dikit-dikit percaya ini, karena misalnya gini, ini maaf teman-teman yang ada mungkin yang masih belajar pakai bajakan. Nah udah pasti nanti standar yang diinput di software-software yang ada itu kalau dia tidak update itu udah pasti tidak ngikut peraturan yang baru. Nah, iya kan seperti itu. Ini contoh aja tentang pembebanan di atap. Pembebanan di atap kita terakhir tuh masih pakai SNI 1727 PBUG itu yang tahun 89 itu beban izin terbesar yang untuk di roofing itu dijelaskan detail. Kalau kira-kira atap itu bisa dinaikin orang, maka syaratnya ada beban hidup titik di tengah gordeng 100 kilo. Satu titik. Artinya orang benerin genteng itu loh Pak. Nah, kalau dia tidak memungkinkan orang naik, maka dipakailah 20 kg per meter persegi. Nah, sekarang enggak. Kita mengadop dari luar negeri, saya enggak tahu. Sekarang itu sekitar 100 kilo. 100 kilo per meter persegi. Saya juga enggak bisa menganalisir di kepala saya itu dari mana. Cuman untungnya ada reduction factor. Nah, kayak reduction factor gitu kan di SNI kan ada rumus-rumusnya. Kalau miring berapa, lokasinya di mana. Nah, cuman minimalnya dipakai 0,58 kilonewton per meter persegi. Itu persyaratan yang ada. Seperti itu kira-kira. Nah, ini cuman saya mau tampilkan kira-kira yang mau kita bahas nanti. Nah, ini daftar isinya. Ya, daftar isinya yang mau kita bahas. Jadi kira-kira nanti nomor 1 itu sifatnya tentang baja ringan apa aja ya. Nah, terus saya akan jelaskan bedanya baja karbon atau yang kita kenal sekarang baja berat atau dibandingkan dengan baja ringan. Baja ringan itu, nah sekarang mungkin saya jelasin juga kenapa sih disebut baja ringan. Karena baja ringan itu sebenarnya dia itu adalah baja kanai dingin yang tegangan izin dia itu besar sekali dibandingkan volumenya. Makanya seperti yang tadi saya lihatkan videonya, itu bentang 27 meter cuman pakai 3 mili. Sementara kalau pakai baja karbon itu paling tidak kan tebal badannya itu sekitar 1 cm atau 1,5 cm. Sayapnya mungkin lebih dari itu gitu loh. Misalnya pakai WF.
Nah, karena beda tegangannya dan sifat-sifatnya juga berbeda gitu loh. Makanya disebut baja ringan. Jadi kenapa disebut baja ringan? Dia adalah suatu struktur baja yang dalam 1 meter persegi, dia konsumsi bajanya itu relatif lebih kecil ketimbang itu baja berat gitu loh. Nah, kemudian nomor 3 nanti saya akan jelaskan tentang mutu dan grade baja ringan yang dipakai apa aja. Nah, terus nih yang menarik tuh nanti saya akan ngebahas detail nomor 4 itu kenapa sih baja ringan banyak yang roboh. Ya. Kemudian nah ini perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan baku baja ringan ya, bahan baku baja ringan. Nah, di antaranya BlueScope Steel. Kemudian standarisasi SNI dan kode baja ya luar negeri ya. Nah, kemudian software yang bisa digunakan. Nah, ini StatPro, SunPro, SAP, Midas, Gen, CFS Designer. Nah, yang saya tahu StatPro sama SunPro ini sudah relatif menyajikan lebih lengkap gitu loh. Kemudian nanti nomor 8. Nah, ini bagaimana mendefinisikan properti-properti baja ringan itu ke dalam software kita atau istilahnya di define. Terus kemudian memahami SNI, code dan perhitungan manual ini secara umum. Nah, kemudian nomor 10 dan nomor 11. Nah, ini mungkin hari pertama nih sampai nomor 10, nomor 11. Nah, hari kedua kita masuk ke contoh substansi bahasan. Itu kita kasih sampel sebuah proyek ya, proyek kami sendiri yang udah selesai dibangun, cuman udah cukup lama. Sehingga ini nanti di sini saya akan pakai code yang lama untuk pembebanannya. Dan seterusnya, nah ini nanti kita sajikan bagaimana mengecek hasil output daripada software, bending moment dan lain-lain. Material ini dipakai apa nih? Kemudian nanti saya akan paparkan juga gimana sih ngitung sambungannya. Terus sambungan baja ringan tuh seperti apa sih harusnya gitu loh. Ya, kemudian kita ngecek batas-batas tekan dan momen daripada baja ringan. Seperti tadi saya sampaikan, banyak orang yang ngerjakan rumah-rumah untuk baja ringan itu dia nggak tahu batang ini ngalamin tekan, ngalamin tarik atau apa, dia nggak tahu. Sama aja pokoknya prinsipnya di skrunya itu setiap ujung 2. Itu pun 2 kalau benar. Kalau misalnya jatuh sama tukangnya ditinggal, jadi tinggal 1 yang dipasang. Nah, kemudian ini sampai yang ke bawah, ya sampai desain gambarnya. Desain gambarnya pakai AutoCAD ya. Nah, ini untuk yang tekla ini nanti shop drawing mungkin dalam acara besok ini kita belum sampai ke ini, jadi baru sampai ke tahap desain. Nah, ini ya kira-kira itu ada 20 poin 2 hari. Jadi hari kedua itu udah agak kenceng Mas Budi. Hari pertama ya, kita umum ya. Kira-kira ya, gitu Mas Budi dari Oke, saya. Mungkin bisa dilihatkan di daftar isinya tadi Pak. Mungkin teman-teman nanti ada yang menanyakan atau yang mungkin oh dari data ini mungkin ada hal urgent yang mungkin teman-teman ingin dibahas juga di short course ini. Nanti mungkin sebagai pertimbang juga Pak Edi mungkin bisa menyisipkan atau apa kalau memang itu krusial harus disampaikan. Mungkin ada yang terlewat atau apa gitu Pak maksud saya. Oh iya bisa. Oh iya nanti juga ini file ini kan kita share ya boleh, dan juga lampiran SNI, ASNZ, SNI Australia, code Australia sama SNI Indonesia. Nah, terusnya beberapa bentuk profil-profil, tabelnya segala macam saya akan kasih nanti. Jadi buat iya seperti mungkin yang sebenarnya mungkin agak ini jadi ini berarti memang untuk baja ringan untuk yang biasa dipakai atap rumah tinggal dengan ini memang grade-nya yang berbeda ya Pak, mutunya yang berbeda ya Pak. Grade-nya beda. Jadi yang baja ringan perumahan itu pakainya tegangannya lebih tinggi justru. Jadi G550 lebih tinggi. Jadi tegangannya G550.
kalau untuk struktur berat pakainya G300 sampai G450. Oke. G450. Nah, kenapa harus grade yang lebih rendah? Nah, itu nanti kami jelaskan juga. Kenapa yang jaringan perumahan itu dia pakainya 550. Sementara di SNI memang ada aturannya, cuman aturan tersebut kenapa begitu? Nah, nanti secara logika, secara praktek kita inikan. Perlu diketahui juga, saya kebetulan pernah juga gitu ngecek di lab ya. Kenapa sih baja ringan ini? Saya penasaran gitu loh. Nggak kuat atau apa? Saya pernah melakukan uji tarik, ya, uji tekuk segala macam. Nah, itu ternyata dari hasil saya cek di SNI, kita hitung pakai SNI. Ini kira-kira nih kalau ditekan nih sekian ton nih jebol. Nah, terus kita coba di lab. Itu distorsinya tuh antara 5% kesalahannya. Nah, benar gitu loh. Jadi rumus-rumus yang di code itu benar gitu loh. Kira-kira begitu Mas Budi, ya. Oke, siap Pak. Jadi mungkin mungkin itu sebenarnya gambaran nanti apa namanya teman-teman kita sebenarnya ngadain short course selama 2 hari di tanggal 17 dan 18 Juli, jadi Sabtu Minggu. Jadi pagi dari jam 9 nanti sampai sore. Jadi memang mungkin nanti juga seperti short course yang biasa kita selenggarakan, kita akan juga selain materi, kita akan juga banyak sampaikan apa namanya diskusi ya. Jadi teman-teman nanti kita akan banyak berdiskusi gitu. Jadi kita short course-nya juga nggak terlalu formal, maksudnya kita akan banyak diskusi juga gitu. Jadi teman-teman bisa akan kita sambil tanya jawab gitu ya. Terus teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait short course ini atau apa namanya ada masukan materi terkait short course ini, mungkin teman-teman bisa tuliskan di komentarnya. Nanti akan saya bacakan, nanti kita diskusikan sekarang. Nah, pertanyaan yang kemarin sering ditanyakan ke saya itu yang pertama, nanti di shortcast ini kita pakai software apa ya gitu ya. Jadi mungkin kemarin saya jawabnya sebenarnya jadi di shortcast ini memang penekanannya bukan tutorial atau apa penggunaan softwarenya gitu. Jadi kita memang lebih apa namanya fokus kepada perencanaannya dan desainnya untuk baja ringan gitu. Jadi nanti mungkin nanti saya minta Pak Edi nanti kalaupun penggunaan softwarenya lebih ke bagaimana sebenarnya hal-hal penting apa yang harus dimasukkan di dalam softwarenya yang nggak boleh salah gitu. Maksud saya mungkin apakah mungkin di dalam inputnya itu nanti propertiesnya itu harus disesuaikan dengan apa namanya mungkin di sub belum ada apa itu material baja ringan, mungkin saya nggak tahu, harusnya sudah ada, tetapi kalaupun belum itu apa namanya harus disesuaikan, menyesuaikannya sudah ada Mas Budi, sudah ada, cuman grade-nya masih keliru gitu. Iya, berarti kan harus ada yang dimodifikasi kan Pak, harus disesuaikan. Menyesuaikannya itu seperti apa? Nah, itu mungkin lebih penekanan seperti itu. Mungkin ke penggunaan softwarenya lebih situ. Jadi memang kita tidak bukan di dalam ini bukan tutorial penggunaan softwarenya. Jadi sebenarnya saya sendiri lebih senang sebenarnya shortcast-nya itu lebih ke basicnya sebenarnya, jadi ke dasar-dasarnya. Jadi ketika teman-teman nanti mengikuti itu dasarnya itu bisa dapat gitu ya. Perhitungan manualnya seperti apa gitu. Itu bisa dapat apa namanya. Jadi nanti mau pakai software apapun ya tinggal menyesuaikan saja. Tadi kan cuma tinggal menyesuaikan inputannya saja gitu. Tapi konsep dasarnya itu teman-teman sudah matang ini gitu. Harapan saya seperti itu. Nah, kalau untuk perhitungannya sendiri itu perhitungan baja ringan bentang lebar dengan untuk atap baja ringan rumah biasa itu sebenarnya konsepnya sama atau berbeda? Sama. Jadi begini, baja ringan bentang lebar kita juga bisa model truss kayak rumah tuh bisa sama, cuman single aja, cuman pakai C dirangkap aja udah cukup, kenapa harus truss gitu loh. Nah juga nanti
teman-teman di sini bisa diskusi, akan saya jelaskan juga bagaimana ngitung trust untuk jaringan perumahan itu gitu loh. Seperti itu bisa. Nah, ini memang di sini tidak disampaikan Mas Budi, cuman nanti kita perlu menyampaikan. Jadi ini sebenarnya sesi shortcast ini ada 2 sesi. Jadi sesi yang sekarang 2 hari ini sampai desain, sampai gambar. Nah, nanti yang sesi berikutnya, kapan waktu kita adakan, itu bagaimana membuat gambar kerja, artinya soft drawing ya. Nah, pakai Tekla ya, pakai Tekla ya. Saya dalam ini pakai Tekla. Nah, ini saya pesan saya Tekla ini kan termasuk software mahal. Nanti kalau udah kerja begini, kalau dapat proyeknya ya beli yang asli gitu loh, seperti itu. Ya, cuman saya tidak mengajarkan input Teklanya, cuman input properti sama sampai itu kemarin kan sudah ngadain tuh tentang mengoperasikan Tekla, ya kan? Ya, nah, kemudian nanti bentuk join-joinnya kan sudah ada prinsip-prinsipnya di webinar yang ini. Nah, itu nanti digambar semua. Setelah jadi Teklanya, nanti kita akan tampilkan, ketemu dia gambar part list-nya, ya kan? Gambar part list-nya, gambar assemblingnya, ya. Nah, terus gambar erection-nya. Nah, saya jelaskan semua. Sampai gimana sih ngeset erection drawing, tahapan-tahapannya. Nanti kita akan jelaskan juga gitu loh. Karena baja itu, baja ringan ataupun baja biasa, itu masalah utama adalah stabilitas pada saat instalasi. Sering kita lihat tuh di YouTube, baru instalasi roboh gitu. Seringnya tuh proses instalasi ya, Mas Budi perhatikan ya, di YouTube baca kebanyakan robohnya itu pada saat instalasi, bukan setelah berdiri. Nah, di situ makanya nanti saya akan jelaskan juga di sesi berikutnya. Setelah kita mendesain pakai software bentuk 3 dimensi, kita wajib mendesain sequence of erection-nya. Nanti saya jelaskan. Saya kasih tahapan-tahapannya. Masang apa dulu sampai aman dia baru berdiri total. Seperti itu. Nah, kemudian setelah udah jadi nih soft drawing-nya, nanti keluar dia yang namanya BOM, Bill of Material. Jadi data-data dari material itu. Ketemu tonasenya lengkap. Nah, saya akan ajarkan juga nanti, ini maaf ya memang bidang saya aneh-aneh. Ngeset masukin ke mesin. Nah, supaya jadi ya kita produk yang mesin bending, mesin rolling. Karena profil C-nya itu kita bukan beli di pasar, kita bikin, Mas Budi. Jadi kita bikin ya. Jadi saya ajarkan cara mengassemblingnya masuk di mesin pabrik gitu loh. Jadi lengkap. Nah, kemudian setelah itu nanti ada video juga, video trial. Biasanya sebelum dikirim, seperti yang proyek saya tuh ada di Afrika. Itu kan susah itu, bentang 30 meter. Nah, kalau sampai di sana keliru, jumlah bautnya segala macam, terus bracket-bracketnya ada yang ketinggalan, berapa itu nitip ngirim ke Afrika seperti itu kan harus jelas. Nah, itu wajib kita cek semuanya. Kita coba di pabrik, di lapangan, kita pasang yakin nih benar, bom listnya kita cocokin, yang potensi hilang, misalnya baut, butuhnya 5.000, kita lebihkan jadi 6.000 seperti itu. Itu contoh-contohnya itu nanti itu di training yang berikutnya ada. Nah, sampai terakhir nanti proses instalasinya saya jelaskan. Bagaimana cara menginstalnya. Jadi yang sesi kedua nanti lebih seru gitu. Nah, jadi artinya jadi teman-teman bermodalkan ini kasarnya kalau mau jadi erektor bisa, erektor baja ringan. Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan baja biasa. Begitu Mas Budi kira-kira sedikit. Jadi memang di shortcast 2 hari ini nanti kita akan sebenarnya dibahas cukup banyak. Jadi memang lebih fokus ke desainnya, lebih ke perencanaan dan desainnya, dan nanti disampaikan juga perhitungan studi kasus berarti ya Pak ya. Jadi memang ada project real, project real kita akan hitung gitu ya. Jadi mungkin tadi dari data output software, kemudian dihitung manual kayak gitu ya Pak ya. Iya betul, iya. Ya, seperti jadi itu memang itu akan dibahas satu persatu gitu ya Pak ya. Iya betul.
Tapi Oke. bentuk-bentuk sambungannya saya akan tunjukin semuanya. Oke, Ini siap Pak. dalam bentuk. Jadi yang keluar itu nanti DED, Design Engineering Drawing, bukan soft Iya. drawing. Iya, Siap, siap. Ya. betul. Ini ada Seperti itu. pertanyaan dari Pak Toto Andi nih Pak. Iya. Sambungan yang dipakai itu self screw atau baut Pak? Baut. Jadi Oh, kalau baut, Pak. iya, ya ini. Nah ini ada yang Mas Toto, terima kasih. Jadi saya ingat saya bahas sekalian tentang self screw ya atau self fastener. Jadi self fastener yang ada ini saya pernah ngecek di lab yang beredar di pasaran itu hati-hati. Itu grade-nya itu belum tentu sesuai dengan yang diizinkan. Itu salah satu sebab baja ringan yang sering dipasang roboh. Nah, gitu. Jadi tidak kita menggunakan baut. Baut kita grade 46, grade 46 sama grade 68. Jadi yang high time juga seperti itu pakainya. Yang tahan geser ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Terus profil Z purlin bisa continuous beam ya, Pak? Iya, betul. Di sambungannya continuous menahan momen. Tadi kan saya udah jelaskan. Jadi sayap E sama sayap F itu berbeda sekitar 1 sampai 2 kali tebal profil. Jadi adu manis nanti E ketemu F, F ketemu E. Nah, nanti saya kasih contoh itunya, bentuknya seperti apa. Jadi dia menerus. Jadi perhitungannya nanti selain profil, bentuk profilnya gitu Pak, berarti nanti sampai ke ini ya Pak ya, sambungannya seperti apa, Betul. jumlah bautnya, menghitung jumlah baut seperti apa, mungkin Iya, betul. sampai ke ini nggak Pak? Sekali, ya. Sampai ke jumlah angkornya nggak Pak? Jumlah angkur iya, cuman pondasi enggak ya. Iya. Nah, pondasi enggak ya, pondasi enggak saya jelaskan masuk ke ranah beton. Iya. Bentuk daripada base plate-nya. Jadi bentuk daripada pertemuan antara pondasi dengan baja, dengan kolomnya saya jelaskan ya. Oke, berarti semua yang terkait dengan bajanya itu akan kita bahas terkait perhitungannya gitu ya, Pak ya. Betul, iya, betul Mas Budi. Iya, iya. Kalau perhitungannya sendiri sebenarnya kalau dengan baja yang tadi, baja ringan dengan baja berat itu rumus-rumusnya itu memang ada perbedaan atau sebenarnya sama? Beda. Hanya jadi prinsip dasarnya sama. Jadi baja itu kan nggak tahan tekuk. Jadi rumusnya tetap rumus dasarnya itu dari rumus Hooke ya. Jadi rumus Hooke terus Euler. Nah paling terakhir itu Bryan. Jadi temuannya Bryan tentang itu yang bentuknya lambda itu loh, lambda. Nah, batas tekuk rasio itu penemuannya Bryan. Jadi itu yang terakhir ya. Kita harus kalau mau serius ya harus apal kayak gini Mas Budi. Iya. Sampai ini siapa iya betul. Nah, itu nanti ditabulasikan semuanya, iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Ariansah, Pak. Jadi perhitungannya dari awal sampai akhir pakai Excel atau ada juga software lainnya, Pak? Pakai Madcat, yang cepat kalau mau Madcat. Nah, Madcat itu Maaf, Pak, terputus, Pak. Mohon maaf, sinyalnya Pak Edi keputus, saya telepon dulu. Nah. Oke, sebentar ya. Jadi ada gangguan sinyalnya di bukan ini saya ketik down listopnya lupa saya. Jadi telepon masuk ganggu. Iya maaf Mas. Udah. Bapak, ini tadi keputus tadi sinyalnya. Iya. Oke. Jadi tadi gimana? Tadi Pak? Pertanyaannya apa lupa saya. Apakah jadi perhitungannya nanti itu full Excel? Apakah ada juga pakai software lain itu, Pak? Jadi dalam presentasi saya pakainya Madcat. Ya, pakainya Madcat. Kenapa Madcat? Karena Madcat itu kita
mendeteksi dari atas ke bawahnya enak gitu loh. Nah, cuman saya tidak kasih spreadsheet-nya, tidak kasih, cuman rumus-rumus kan kelihatan. Jadi teman-teman yang jago Microsoft itu bisa gampang nanti ya kan. Ya kan, pakai Microsoft aja lebih murah Mas, nggak nyampe 1 juta kok harganya. Iya kan. Pakai Office ya, pakai Office. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi intinya nanti apa namanya kita sampaikan langkah-langkah perhitungannya semuanya, Betul, kita sampaikan iya. rumus-rumusnya juga kita sampaikan di dalam presentasinya ada Silakan, semuanya. Cuma nanti kita nggak bagikan spreadsheet-nya atau medcat-nya tadi ya Pak ya? Iya, yang medcat-nya enggak, iya. Itu gampang. Kenapa gini Mas? Bedanya medcat sama Excel. Kalau medcat di lembar tampilan saya kelihatan. Jadi kalau dia punya medcat tinggal ketik aja itu. Tinggal ketik gitu loh. Nah, kalau di Excel itu kan rumusnya kan dia ngumpet Pak di bar-barnya itu. Yeah. Nah, jadi susah saya kalau bikin pakai Excel, susah saya klik sana klik sini gitu loh. Itu loh sebabnya. Begitu. Jadi ya. Siap. Seperti itu kira-kira. Oke, ini ada pertanyaan dari Johnson Sutcliffe gitu. Iya. Apakah ada pengaruh pemodelan baja ringan yang dianalisis menyatukan dengan struktur utama seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk perhitungan baja ringan hanya diambil output gayanya saja untuk menentukan dimensi, kemudian hitung manual. Mungkin maksudnya gini Pak, kan ada beberapa, ada yang memodelkan itu struktur balok kolomnya, itu sama baja ringannya dibuat pemodelan juga dalam satu gitu Pak, dalam satu pemodelan, ataukah nanti beda kalau dianalisis apa namanya struktur baja ringannya saja, kemudian outputnya dari situ joinnya baru dimasukkan ke struktur apa namanya struktur frame-nya gitu Pak. Gini. Jadi pemodelannya misal contoh aja ya di SAP ya. Saya nggak tahu SAP yang baru. Kalau SAP yang lama ya, yang bangsa SAP 14 atau seri 16 atau 18, itu dia tidak ada model profil C yang di double rangkap. Justru adanya di Sunpro ada. Jadi model C rangkap dia nggak ada. Nah, jadi caranya ya adalah kita cara satu pakai C single ya, pakai C single. Nah, terus mungkin tegangannya kita inikan, atau bisa juga kita pakai profil dari baja karbon biasa, kan ada yang bentuk itu dia bentuk I. Nah, tebalnya kita sesuaikan. Nah, cuman nanti pada saat nginput ke persyaratan tegangannya, nanti hasilnya pasti merah semua, iya kan? Biarin aja, merah semua biarin. Yang penting kita dapat bending momennya. Cuman berat sendirinya kan dia sama Pak, berat jenisnya. Baja ringan sama baja berat sama berat jenisnya, sekitar 7.850 kilogram per meter kubik, hampir sama. Jadi berat sendirinya kita ngakalinya seperti itu. Jadi mendesainnya pakai properti baja karbon biasa, cuman pakainya yang ketebalan platnya disesuaikan dengan biasanya kita desain berapa. Nanti setelah dapat, kemudian kita cek manual satu-satu. Jadi profil C ini bentang sekian, dapat momen sekian, tekuknya, gesernya berapa, aman nggak masuk, kita pakai, kurang kita gedein. Seperti itu kira-kira Mas Budi caranya. Oke, siap. Terus, nah ini pertanyaan dari Robi Angga Pratama. Apakah dalam mendesain atap baja ringan nanti juga harus memasukkan beban gempa? Ya, oke. Iya, terima kasih Mas Budi. Iya, betul. Kita input beban gempa. Cuman jadi gini, kita ingat di SNI gempa kita ya, itu untuk bangunan yang tingginya kurang dari 40 meter ya kalau nggak salah saya. Jadi bangunan rendah itu kita cukup menggunakan static equivalent. Ya, static equivalent. Jadi nggak usah respon spektrum.
Ya, cuman kalau kita mau coba respon spektrum juga bisa gitu. Cuman di kajian besok saya tidak akan ngajarin tentang input gempanya. Jadi khusus beban gempa, saya inputnya by komputer, dari respon spektrumnya saya dapat dari tabel atau apa, saya input disesuaikan sama wilayahnya. Jadi saya hanya ngajarkan hitungan ikutin SNI itu cuman live load ya, dead load sama beban angin. Seperti itu kira-kira Mas Budi. Ya. Masuk semua beban gempa. Oke. Terus apakah pemodelan atap baja ringan harus dibuat model utuh, frame kolom dan baloknya di bawahnya gitu? Tapi kalau bentang lebar kan seharusnya nggak ada balok ini ya Pak ya, balok kolom bawahnya. Maksudnya ini mungkin baja ringan atap gitu biasa gitu. Iya, apakah pemodelannya itu intinya atapnya saja atau harus jadi seluruh bangunan dimodelkan gitu Pak? Seluruh bangunan modelkan 3 dimensi Pak Budi. Jadi mirip kayak kita desain pakai sub, bikin gudang, hampir sama. Jadi bisa single frame, ya, bisa juga model truss, persis kayak gudang. Jadi kolomnya dimodelkan supaya dapat semua. Nah begitu. Jadi kolom itu ujung bawahnya itu nanti kan dapat gaya ya. Nah gayanya itu ada bending, moment, ya geser, ya terus aksial. Itu untuk mendesain bukan pondasi, mendesain yang namanya pedestal. Nah ini mungkin di acara ini saya sampaikan. Kenapa sih kalau ada soalnya orang yang nggak tahu kenapa kalau konstruksi baja itu umumnya pakai ada kolom kecil di bawahnya. Nah, itu kenapa gitu loh. Itu sebenarnya kalau dari sisi teknis nggak ada. Itu sebenarnya dari sisi pelayanan. Jadi gini Mas Budi, hubungan antara konstruksi baja yang di bawah, yang di atas dengan yang di bawahnya, itu kan ada yang namanya baut. Itu kan kakinya. Baut pada kakinya. Nah, itu bayangkan kalau kakinya ngegeletak di bawah. Nih, yang ini non teknis sebenarnya. Orang iseng bisa dikendorin. Itu contoh. Terusnya ada forklift ketabrak, ya kan, hal-hal seperti itu. Nah, jadi fungsi daripada pedestal itu sebenarnya adalah untuk melindungi ya kaki daripada konstruksi baja, mau baja ringan, mau baja berat juga seperti itu. Nah, itu kira-kira. Jadi nanti itu beban yang dari atas sampai ke pondasi itu buat mendesain pedestal. Pedestal tuh kakinya itu loh, kaki betonnya itu. Ya. Seperti itu Mas Budi kira-kira ya. Jadi 3 dimensi ya. 3 dimensi. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Christian Perdana. Ya. Apakah nanti di dalam shortcast ini akan dibahas mengenai sistem box penggabungan dari single C baja ringan? Ya, betul. Jadi gini, ini pertanyaan bagus. Jadi gini, baja ringan, ya, kalau dia dihadapkan face to face, itu bentuknya kan kayak box, ya. Nah, terus kalau di punggung-punggungan namanya back to back. Nah, jadi nanti saya akan ajarkan, ya, gimana sih seharusnya gitu loh. Itu masang bracket penyambung, mengurangin tinggi tekuknya. Cuman dalam hal ini saya suggest atau menyarankan itu kolom tersebut walaupun ada bracket di tengah, saya tidak memperhitungkannya itu sebagai bentuk box. Jadi bentuk kayak 2 kolom bentuk C. Itu sebagai tambahan angka keamanan kita gitu loh Mas Budi. Seperti itu. Jadi di perhitungan nanti kalau cara membuat boxnya saya ajarkan. Tapi cara menghitungnya kita anggap itu single. Kita anggapnya single gitu loh. Jadi sebagai keamanan gitu loh Mas Budi. Jadi kayak ada C2, nah hitungnya 1. Nanti beban izinnya berapa dikalikan 2. Cuman prakteknya, ya itu nanti prakteknya itu di sesi kedua ya, nggak sekarang. Itu pada saat pembuatan subdrawing. Nah itu kita kasih, ya, seperti itu Mas Budi. Siap. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi silakan bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan gitu ya.
Terus apa namanya? Tapi secara harga, Pak, secara harga itu sebenarnya dari baja ringan dengan baja berat itu lebih mahalan mana? Umpamanya selisihnya berapa persen ya kira-kira, Pak? Begini Mas Budi, jadi baja ringan ya, kalau kita bandingkan, ini pertanyaan ini mirip kayak orang bandingkan kalau pakai WF sama PEB itu murah mana ya? Itu mirip. Nah, cuman nantilah lain waktu. Ya, yang saya jelaskan sekarang tentang baja ringan. Baja ringan sama baja berat ya. Itu pertama kelebihan dan kekurangannya udah tentu ya. Kalau baja berat itu pasti lebih berat. Lebih berat tuh logikanya ya. Logikanya baja berat itu adalah dia dari sisi handling, instalasi, segala macam pasti lebih susah. Butuh kren yang lebih berat. Itu kan cost ya, Mas Budi ya, cost. Nah, sekarang kalau baja ringan, ya itu pasti reduce bebannya jauh, sehingga kren yang dibutuhkan itu standarnya lebih kecil. Misalnya pakai baja berat, kita pakai yang 75 ton. Mungkin baja ringan kita cukup pakai yang 25 ton atau paling gede 45 pada saat dia jangkauannya yang tinggi gitu loh. Nah, bahkan profil-profil secondary structure-nya itu nggak ada pakai kren, digotong satu orang, ringan dia. Nah, terus efek lain, pondasinya. Ya, pondasi baja ringan, contoh yang di Bekasi, itu bentang 27, Mas Budi bayangkan itu saya tidak ada pakai pancang ya. Itu pondasi setempat. Pakai pondasi setempat. Ya, itu sampai sekarang masih berdiri, udah lama banget. Ya, jadi cukup pakai pondasi karena tegangan yang terjadi di kaki-kakinya itu relatif rendah ketimbang baja berat gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya membandingkan secara rasio belum pernah Pak Budi ya, belum pernah. Tentang rasio belum. Terus jika mungkin apa namanya sebenarnya baja ringan ini mempunyai banyak keunggulan dibandingkan baja biasa. Kenapa pemakaian baja ringan untuk bentang lebar ini masih di Indonesia sendiri khususnya itu masih relatif jarang ya Pak? Apakah memang karena belum banyak yang bisa menghitung atau mungkin pabrik materialnya yang belum banyak di pasaran, jadinya agak kesulitan juga gitu, atau seperti apa Pak sebenarnya Pak? Ya itu, jadi yang terakhir Mas Budi jawabannya. Jadi dia adalah custom. Jadi profilnya walaupun di tabel itu ada, cuman tidak dibuat seperti itu, seperti halnya WF. Walaupun di dalam peraturan baja ringan itu boleh dilas. Ada Pak, penyambungannya pakai las boleh. Ada, cuman yang namanya baja ringan dilas, sementara dia ada kutingnya, itu kutingnya akan rusak. Nah itu perlu perlakuan khusus. Cuman di dalam webinar ini nanti nggak saya jelaskan. Cuman saya sambungannya pakai baut. Nah jadi kurang dikenalnya, mungkinnya karena dia custom. Jadi dia semuanya by cut to length Pak. Cut to length, lubang-lubang bautnya semua by design. Jadi gitu, jadi kalau baja ringan ini makanya contoh ya kayak saya sendiri pernah bekerja dipakai oleh perusahaan Australia yang dia buka cabang di Indonesia. Nah karena kan perlu persyaratan izin ya Pak ya, IPTB gitu loh ya, dia cari IPTB orang lokal. Jadi desain dia kita review, kemudian dia bisa jualan di sini seperti itu kira-kira. Jadi karena dia custom itu doang yang jadi susah. Kalau baja WF ya itu cuman sebenarnya sisi bagusnya karena dia custom nggak bisa sembarangan. Jadi harus didesain, dihitung sambungan-sambungannya segala macam, nggak bisa sembarangan. Terus di pondasinya apakah nanti jadi pin atau jepit, nah itu harus didesain semua gitu loh, nggak bisa ngarang. Nah itu kenapa baja-baja WF kita sering lihat. Berarti konsepnya memang custom. Dia custom Mas Budi. Nah, baja WF kan sering roboh kan karena banyak. Berarti konsepnya sebenarnya coba ya. Gimana Mas Budi? Maaf. Iya. Iya. Berarti ini konsepnya sebenarnya PEB juga ya Pak ya? Ya iya, PEB betul. Iya. Kalau baja ringan itu. Iya.
pre-engineering building. Cuman memang saat ini yang saya tahu kita baru bisa install paling besar itu setahu saya BlueScope ya. BlueScope Laisak itu paling besar tuh 40 atau 45 meter. Kalau saya sendiri pernah nginstal paling besar 30 meter. Untuk berjaringan Pak ya? Iya, 30 meter. Untuk berjaringan ya Pak ya? Iya, berjaringan 30 meter. Kalau untuk bentang lebar kita 60, 65, 70 pernah Mas Budi. Iya, iya. Iya. Ini ada pertanyaan dari begitu. Pak Fritz Verlin, Pak. Pertanyaan dari Pak Fritz Verlin. Jika baja ringan bisa untuk bentang lebar, apa keunggulannya dibandingkan baja hot roll? Seberapa umumkah dipakai baja ringan untuk bentang lebar? Nah, itu baja ringan ini untuk kolong, gording, dan lain-lain juga ya. Gitu, Pak. Iya, betul. Iya. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, untuk yang sudah pernah dipasang, yang saya tahu itu BlueScope itu, nggak tahu nih kalau teman-teman ada yang pegawai BlueScope ya yang menyaksikan, yang saya terakhir dengar itu dari manajernya yang di BlueScope itu 45 meter dia pernah masang. 45 meter, mendesain dia pernah 45 meter. Cuman saya sendiri 30 meter. Nah, bedanya dengan hot roll ya. Kalau hot roll itu udah pasti kebutuhan pondasinya itu lebih besar ketimbang kebutuhan pondasi baja ringan. Dan tadi saya sudah jelaskan untuk instalasinya lebih mudah yang baja ringan ketimbang baja berat. Itu aja Mas Budi perbedaannya. Iya. Oke, mungkin itu kalau ada pertanyaan lagi. Jadi sebenarnya ini kita coba pertama kali kita live streaming gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menjelaskan sebenarnya ketika teman-teman mau daftar short course-nya nanti itu paham sebenarnya nanti kita mau bahas apa gitu. Jadi itu sebenarnya tujuan kami. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu juga mungkin apa sih yang kita mau bahas itu, jadi ada gambaran. Dan kenapa saya juga karena yang membahas tentang baja ringan ini setahu saya masih sangat jarang sekali gitu, sangat jarang sekali gitu. Jadi ketika Pak Edi yang memang basicnya itu memang banyak di pekerjaan baja, termasuk baja berat, terus maupun baja ringan, beliau mau sharing terkait dengan materi ini, saya sangat antusias sekali gitu ya. Dan harapannya sebenarnya balik lagi ke biar mungkin bisa menambah wawasan teman-teman gitu. Jadi harapan saya juga dengan mendesain yang benar, merencanakan yang benar, nanti kegagalan-kegagalan struktur akibat penggunaan baja ringan itu bisa diminimalkan gitu. Paling tidak, mungkin teman-teman punya pengetahuan dasar konsepnya yang benar bagaimana terkait dengan baja ringan ini. Namanya di short course ini kita bahasnya tentang baja ringan bentang lebar, tetapi sebenarnya konsep-konsep ini bisa diterapkan juga di tinggal seperti itu. Jadi harapan kita sebenarnya seperti itu sih, Pak. Gitu. Jadi live stream ini sebenarnya lebih biar bisa mencerahkan teman-teman juga gitu, biar nanti mungkin karena memang semangat kita sebenarnya ketika mengadakan short course itu lebih bagaimana men-sharekan ilmu beliau-beliau yang sudah pengalaman di bidangnya itu share ke teman-teman yang lain yang mungkin ingin belajar, mahasiswa atau mungkin konsultan maupun kontraktor ya, semuanya terkait dengan ilmu. Sebenarnya harapan kami sebenarnya itu bisa lebih sharingnya ini bisa lebih luas jangkauannya kayak gitu. Gitu sebenarnya. Jadi kami juga berusaha ketika ketika mengadakan short course-nya juga
Jadi ya. Biayanya sangat kami berusaha untuk terjelas juga dengan adanya COVID ini, tapi kami berusaha juga untuk terjangkau sekali ya. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat shortcut di luar itu kan biayanya cukup mungkin di masa saat ini ya dirasa terlalu mahal gitu ya. Kadang saya juga dimarahi juga kok bikin shortcut harganya istilahnya terlalu murah. Sebenarnya tadi karena kenapa ini shortcut berbayar, karena kan memang dari pemateri itu menyiapkan materinya cukup banyak dan menyiapkan waktunya juga cukup banyak, hampir 2 hari gitu. Jadi memang ini sebagai inilah penghargaan ke pemateri terkait dengan biaya, tapi kami berusaha untuk seterjangkau mungkin, jadi biaya shortcut-nya ini untuk umum itu hanya 150.000, terus untuk membership Tokopedia itu hanya 100.000, dan bagi mahasiswa harapan kami memang bisa akses, jadi belum tentu nanti akan dapat bisa belajar seperti ini lagi gitu. Jadi kami biar harganya cuma 75.000 saja. Jadi memang tadi balik lagi kami berusaha untuk sharing supaya beliau-beliau yang sudah berpengalaman ini bisa sharing, menyampaikan ke teman-teman yang lain gitu. Kita bisa belajar banyak sama orang-orang yang memang sudah berpengalaman gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti shortcast-nya itu nanti kita akan adakan selama 2 hari full, jadi dari pagi sampai sore. Jadi setiap sesinya kita akan ada diskusi juga selain pemaparan. Jadi lebih memang shortcast-nya kita lebih agak santai. Jadi fokusnya memang tadi lebih banyak ke sharing tadi gitu. Jadi kita akan adakan di tanggal 17 sampai 18 Juli 2021 dari jam 9 sampai jam 16, tapi nanti kita jeda istirahat di jam 12 sampai jam 1, kita ada istirahat 1 jam, kita lanjut lagi. Nanti untuk fasilitasnya sendiri itu nanti ada e-sertifikat, terus nanti materi shortcast-nya akan dibagikan, cuma tadi kayak perhitungannya, spreadsheet Excel-nya itu yang akan dibagikan. Gitu ya. Rekaman playback-nya nanti juga akan disampaikan juga ke teman-teman semuanya, gitu ya. Jadi untuk shortcast ini nanti kita akan dari mulai desain, jadi memang fokus ke desain perencanaan, mungkin nanti detailing, sama mungkin drawing. DED. Ya, DED gitu ya. Mungkin itu ya. Jadi harapan kami ya upaya bikin seperti ini bisa mencerahkan teman-teman semuanya. Jadi karena memang tadi juga ya bahas tentang bajaringan gitu ya, gitu. Ya kita hanya sharing saja sebenarnya, sebenarnya kita shortcast-nya nanti seperti apa gitu ya nanti, gitu. Mungkin ada lagi dari Pak Edi. Iya. Ya, jadi teman-teman, jadi sekali lagi saya sampaikan, jadi hari pertama kita nanti serba-serbi tentang bajaringan, termasuk kasus-kasus, dan juga di hari pertama paparan saya itu saya harapkan teman-teman nih juga owner ya, mungkin kalau ada yang ikut nggak fobia sama bajaringan. Jadi sebenarnya bajaringan yang ada itu dipasangnya itu mau bangunannya seperti apa, bentuknya seperti itu terus, itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah makanya itu nanti saya akan luruskan hal itu. Jadi jangan mudah percaya sama yang di YouTube juga gitu loh. Jadi itu nakut-nakutin gitu loh jadinya. Bajaringan itu seperti apa gitu, tahunya itu pasti nggak kuat karena ada kalimat ringan itu. Jadi saya harapkan nanti sudah berubah. Nanti hari kedua, nanti sampai desain, sampai ke DED, saya akan kasih contoh kasus seperti itu. Dan proyek yang udah terbangun. Kira-kira begitu Mas Budi dari saya. Ya. Lanjut Mas Budi, terima kasih. Ya Pak, terima kasih.
tuh waktunya Pak. Dan mungkin ini ya ya mau kita ada webinar, kita jadi istilahnya kita daftar, kita memang bikin selama 2 jam, 3 jam gitu Mbak. Nanti ini mungkin juga ini pertama saya live stream gitu. Nanti harapannya jam webinar short course, nanti saya juga ada mungkin nanti saya ada semacam namanya Civilpedia Talk gitu Pak. Jadi kita ngobrol-ngobrol kayak gini aja Pak. Tapi mungkin nggak terlalu teknis. Saya minta ngobrol dengan pemainnya di luar negeri. Itu tantangannya apa sih gitu ya, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kenapa dulu mau ke luar negeri ya, betul. Yang nonton yang itulah yang ngobrol santai aja gitu ya tapi ya Pak, jadi tapi mungkin nanti teman-teman masih tetap dapat manfaat dari obrolan kita. Makanya kalau live stream gini kan lebih santai Pak, yang tanya juga mungkin kita bisa ya, jadi tapi mungkin kalau teknis kita bisa buat kayak webinar teknis gitu ya Pak, lebih teknis lagi karena kita bikin short course semacam ini gitu ya Pak, kita sama fokus gitu. Kita nanti kita juga akan bikin yang kayak gini, kita streaming gini, tapi kita ngobrolnya santai aja Pak, di luar negeri kayak gitu. Apa sih tantangannya gitu ya Pak, terus bagaimana gitu. Tapi kan betul Mas, harapannya walaupun ngobrol kayak gitu, cuman itu nanti akan bisa memberikan manfaat juga Pak ke teman-teman yang awalnya mungkin takut ke luar negeri, ternyata di sana peluangnya banyak, kita juga bisa gitu ya. Itu mamanya gitu Pak, gitu sih Pak. Iya boleh Mas. Ini juga jadi ngobrol kita nanti saya nanti kalau kita ada jadi awal juga nanti bagaimana kita bisa iya Pak, nggak usah betul Mas Budi, lama-lama mungkin 1 jam kita ngobrol apa gitu Pak. Iya jadi ya harapannya sebenarnya gini sih Pak, harapannya kita bisa apa yang kita punya, resources yang kita punya itu bisa memberikan manfaat. Tidak kita sudah berusaha melakukan sesuatu yang paling tidak harapan sesuatu yang lebih baik lagi gitu sih Pak. Gitu. Iya betul Mas Budi ya. Iya. Siap, paham. Iya. Oke. Oke, mungkin itu. Iya. Tapi ini sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi Pak. Apa? Silakan lanjut. Saya tanya ini ya Pak ya. Enggak apa-apa, enggak lanjut Pak Budi ya. Yang pertama, saya ini Pak ada 2 pertanyaan soalnya. Iya. Ini Pak. Ya mungkin apa Mas Budi coba? Mungkin bisa dijawab Pak. Oke. Ini yang pertama dari Robi Anggalagi. Ya. Apakah nanti dibahas juga mengenai atap baja ringan yang dipasang pada rumahnya? Iya Mas Budi. Halo. Iya Mas Budi, saya jawab ya. Halo. Ya Pak. Iya Mas Budi. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan. Ya Pak, monggo Pak. Ya itu baja ringan yang atap-atap yang standar-standar itu nanti ini di hari pertama akan saya bahas. Jadi kan tadi saya disampaikan. Tadi mungkin Masnya ini nggak ngikutin baru masuk kali ya. Itu ada sekitar 8 hal yang menyebabkan isu-isu baja ringan yang miring itu. Artinya yang isu jeleknya baja ringan itu ada 8 poin yang nanti akan saya bahas. Seperti itu. Kenapa gitu loh. Itu nanti ada hari pertama Terus pertanyaan dari Pak Halomuan Harahap, tinggi bangunan berapa maksimalnya kalau baja ringan bentang panjang ini? Tingginya Pak. Jadi ini betul. Tinggi bangunan.
Jadi standar kayak gudang. Jadi umumnya gudang itu kolom tepinya itu tingginya antara 6 sampai 9 meter. Itu bisa kita aplikasikan. Begitu Mas Budi. Jadi dan juga mungkin saya sampaikan ke Pak Holoan ya, siapa tadi, Ya, itu keilmuan, baja ringan itu kalau kita lihat nanti di luar negeri itu banyak juga dijadikan gedung bertingkat, bangunan bertingkat seperti tadi saya sampaikan, cuman sifatnya secondary structure. Jadi kayak bangunan WTC itu lantainya itu dia menggunakan rangka bahan baja ringan G450, kemudian dilapis sama konstruksi beton di atasnya sama dek seperti itu. Jadi kalau untuk yang high-rise bangunan bertingkat itu untuk frame utama kayak kolom itu paling tinggi itu mungkin 2 atau 3 lantai masih bisa. Lewat dari itu udah terlalu udah over gitu loh Pak. Jadi malah justru jadi boros nantinya ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya Pak, mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi sih Pak. Sudah, ya. Mungkin kita akhiri Pak untuk session ini. Nanti semoga ini mencerahkan teman-teman semuanya. Nanti kita bisa ketemu lagi di South Coast-nya nanti di hari Sabtu Minggu tanggal 17 sampai 18 Juli gitu Pak. Iya, Terima kasih Pak Edi untuk waktunya bisa berbincang hari ini. Mungkin selain ini nanti kita semoga bisa lanjut lagi Pak. Tadi seperti yang disampaikan tadi kita bisa ngobrol lagi gitu. Di South Coast gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan live stream ini. Semoga ini juga bisa mencerahkan teman-teman semuanya dan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya gitu ya. Dan ini mungkin jadi awal saya juga nanti mungkin bisa membuat program atau apa gitu ya yang dari live stream ini untuk yang memberikan lebih banyak manfaat lagi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Budi.